Dulu, waktu Om masih SMA, itu pernah nonton anime yang judulnya Kapten Tsubasa. Ada yang samaan nggak? Kalau ada, kalian pasti tahu kan momen ketika Tsubasa, Hyuga, sama Wakabayashi pas mereka udah gede nih dan udah masuk timnas, mereka mulai mewujudkan mimpi mereka untuk merumput ke daratan Eropa. Pasti masih inget kan? Nah, Tsubasa, Hyuga, dan Wakabayashi itu berangkat ke Eropa bukan disambut, bukan dielulukan, tapi mereka diremehkan. Dibilang fisiknya kurang lah, mentalnya lemah lah, tekniknya nggak akan cocok sama sepak bola Eropa. Dan waktu itu Om mikir, ini kan cuma anime yang selalu dibesar-besarkan ya kan. Tapi makin dewasa, makin kesini nih, kok ceritanya terasa kayak semakin nyata. Kapten Tsubasa itu bukan cerita tentang bocah jago bola doang gitu. Itu cerita tentang orang Asia yang masuk ke dunia merasa lebih unggul. Tsubasa terbang ke Spanyol, harus buktiin bahwa visi dan sentuhan itu bukan soal ras. Ini Tsubasa loh yang ngomongin. Yang waktu masih SD aja kalau tendangan jauh dari tengah lapangan tuh bisa pasti gol. Yang umpannya itu sangat memanjakan, bahkan untuk striker sekelas Inzaghi. Dia tiba di Barcelona malah diremehkan dan dibilang kalau mau harus main dari tim juniornya dan harus memberikan 10 gol dan 10 assist. Padahal nih ya, kalau mau head to head emang gak ada pemain Eropa yang bisa nyamain rekor Tsubasa. Hyuga di Italia dianggap cuman striker keras tanpa otak. Di Juve dia dianggap badannya gak imbang, jadi gak bisa bertahan duel dengan back-back kelas dunia di Liga Italia. Yang mana waktu itu memang Liga Italia itu terkenal dengan lini belakang yang full body charge. Bahkan nih, si Hyuga ini padahal waktu SMP itu bisa nendang bola yang keras banget, kenceng banget, sampai literally merobek jaring gawang. Sedangkan Wakabayashi di Jerman itu tetap diragukan ya, walau refleksnya luar biasa. Ini karena tinggi badan sih kalau menurut Om. Tapi si Oliver kan juga tinggi banget. Nah, dari sini kan bisa dilihat kalau sebenarnya mereka tuh bukannya gak jago. Masalah cuma satu, mereka tidak dipercaya. Dan kepercayaan itu mahal sekali untuk pemain Asia di Eropa. Dan tanpa kita sadari, anime itu sedang menceritakan realita. Selamat datang di Omongin Bola. Yuk, ngomongin bola bareng sama Om. Kalau Kapten Tsubasa adalah fiksi, maka Park Ji-sung, Keisuke Honda, dan Shinji Kagawa adalah pembuktiannya di dunia nyata. Mereka datang ke Eropa bukan sebagai bintang, tapi sebagai tanda tanya. Park Ji-sung datang ke MU di era penuh ego dan superstar. Awalnya dia bukan dilihat sebagai pusat permainan, dia dilihat sebagai pelari, pekerja, dan bahkan ada yang bilang Park cuman buat pelengkap, cuman jadi alat jual merchandise dan juga untuk ngedongkrak popularitas MU di Asia. Tapi pelan-pelan Park menunjukkan satu hal penting. Dia selalu ada di pertandingan penting dan pertandingan paling berat. Laga-laga besar, tekanan tinggi, bahkan Liga Champions. Dan juga Park ikut memenangkan Liga Inggris, Liga Champions, dan dipercaya di momen-momen krusial. Dunia akhirnya mengakui dia bukan karena dia Asia, tapi karena dia tidak tergantikan. Tapi pelajarannya jelas, Park harus berguna dulu baru dihormati. Kalau Park memilih diam dan bekerja, Honda memilih jalan yang berbeda. Honda bersuara, percaya diri, berani ambil tanggung jawab. Di AC Milan dia mencetak gol, membuat assist dan jadi starter. Tapi karena di Asia, kepercayaan diri itu sering diterjemahkan sebagai terlalu arogan. Honda harus membuktikan bahwa karakter kuat bukan berarti sok jago. Suara keras bukan berarti kosong. Dia diakui, tapi selalu dengan catatan. Lalu ada Kagawa. Di Borussia Dortmund dia jenius. Juara Bundesliga, gol ada, assist tentu ada. Sistem itu hidup karena ada dia. Tapi saat ke MU, ceritanya berubah. Sedikit turun performa, ya sedikit tersingkir, dan dia cepat dilupakan. Padahal pemain Eropa bisa bertahan lebih lama walau performanya ya biasa-biasa aja. Di sini polanya terlihat jelas ya. Pemain Asia tuh hampir tidak punya ruang untuk salah.
Park membuka pintu dengan kerja keras. Honda membuka suara dengan karakter. Kagawa membuktikan bahwa bakat saja belum tentu cukup. Mereka membuktikan satu hal, pemain Asia bisa main di level tertinggi. Tapi mereka juga memberikan satu beban. Kalau kamu Asia, kamu harus selalu lebih baik dan hampir gak boleh gagal. Dan guess what? Beban itu jatuh ke generasi berikutnya. Kalau Park, Honda, dan Kagawa membuka jalan, maka Kaoru Mitoma lahir dari semua beban itu. Dia datang di era modern, era data, era sport science. Tapi anehnya, beban pemain Asia belum benar-benar hilang. Mitoma sebenarnya bisa langsung jadi pemain profesional, bakatnya sudah terlihat. Tapi dia sadar satu hal, kalau aku gagal di Eropa, aku mungkin tidak diberi kesempatan kedua. Pemain Eropa boleh gagal satu musim dan bangkit pelan-pelan. Pemain Asia sekali gagal ya langsung dicoret dari cerita. Maka Mitoma menunda karirnya. Dia kuliah lanjut sampai S2. Dan bukan sekedar lulus, dia menulis tesis tentang dribble. Bukan untuk sekedar pamer nih, tapi untuk memahami kenapa satu sentuhan bisa melewati back dan kenapa satu perubahan sudut membuat lawan kehilangan keseimbangan. Singkatnya, Mitoma tidak mau hidup dari bakat, karena bagi pemain Asia, bakat saja tidak pernah cukup. Saat akhirnya dia ke Premier League, dia tidak langsung dilulukan. Dia harus konsisten, berani duel, dan tidak boleh menghilang di satu laga sekalipun. Dan ketika dia mulai dipercaya, ya itu bukan karena dia Asia, tapi karena dia terlalu sulit dihentikan. Brighton lawan Liverpool, tim besar, back elite, tekanan tinggi, Mitoma masuk dan pertahanan Liverpool kacau. Kalian pasti ingat lah ini, pasti tahu lah. Satu kontrol, satu sentuhan, satu pergerakan kecil, back terlambat sepersekian detik dan itu cukup untuk membuat gol. Momentum berubah. Di momen itu, Mitoma tidak sedang membuktikan dia jago. Dia cuma sedang berkata, aku layak berada di sini, without a footnote. Dari Kapten Tsubasa ke Park Ji-sung, ke Honda dan Kagawa hingga Mitoma. Ceritanya satu, bukan tentang apakah orang Asia bisa main bola, tapi tentang berapa kali lebih keras mereka harus membuktikannya. Dan mungkin itulah sebabnya pemain Asia yang bertahan di Eropa selalu terlihat berbeda. Lebih siap, lebih tenang, lebih disiplin. Karena mereka tahu mereka tidak diberi ruang untuk biasa-biasa saja. Ada yang kepikiran juga nggak? Ya ini ngomongin bola, di mana Om akan ngajak kalian ngobrol apapun tentang bola. Karena kadang sepak bola bukan cuma soal kaki, tapi soal cara dunia memandang kita.